Jakarta. Apa kabar nih semuanya? Nah, seneng banget nih saya Vero saat ini sedang berada di atas kereta istimewa bersama tamu yang sangat istimewa. Di sebelah saya sudah hadir Bapak Kanjeng Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Naik kereta istimewa relasi Yogyakarta-Bandung pulang pergi. Saya ada pantun Bapak, izin menyampaikan. Ke Malioboro membeli getuk dan ketan sambil cari gula Jawa. Selamat datang Kanjeng Bapak Sri Sultan di dalam kereta istimewa. Iya, Selamat pagi Bapak, ya. apa kabar? Baik. Baik. Fresh sekali Bapak Ya. wajahnya, mudah-mudahan Sehat lah. dikaruniai kesehatan selalu ya Pak. Makasih. Siap. Nah, Sama-sama jaga kesehatan. baik, tetap menerapkan protokol Protokol kesehatan kesehatan. pastinya ya Pak. Nah, tadi pagi saya dapat info bahwa Kota Yogyakarta ini dianugerahi banyak penghargaan nih Pak dari pemerintah, khususnya untuk desa wisata. Ya, jadi ada beberapa desa wisata yang mendapat penghargaan dari pemerintah Pak. Izin saya untuk menyebutkan ya Pak. Pertama ada Desa Mageran sebagai desa wisata terbaik dunia versi UNWTO, United Nations World Tourism Organization atau organisasi PBB di bidang pariwisata. Lalu kedua, Desa Mageran juga sebagai desa wisata mandiri inspiratif pada ADWI 2021 Kemenpar Republik Indonesia. Ketiga, ada Desa Rejowinangun Pak, yang juara 2 kategori CHSE. Wah, berarti CHSE-nya udah oke banget nih. Pada ADWI 2021 Kemenpar RI. Lalu keempat, ada Desa Wisata Sambi, juara 5 Desa Wisata Maju Pak, ADWI 2021 Kemenpar RI. Kelima ada Desa Wisata Tinalah, juara 4 Desa Digital. Wah, luar biasa ya, berarti desa ini sudah modern, sudah siap untuk menyambut 4.0 ya Pak di industri pariwisata. Lalu keenam Desa Wisata Mangunan, juara 3 Desa Wisata Maju ATWI 2021 Kemenpar Republik Indonesia. Wah, top sekali Kota Yogyakarta yang merupakan destinasi favorit baik turis mancanegara maupun lokal, ternyata juga meraih prestasi yang sangat hebat ya Pak di internasional maupun dari pemerintah sendiri. Monggo Bapak untuk menyampaikan tanggapannya Pak. Ya, terima kasih ya. Memang sebetulnya bagi saya dengan pengembangan wisata itu membangun pilihan pada masyarakat desa, ya mungkin backgroundnya ini dulu itu desa itu tidak ada pilihan pekerjaan, sehingga orang desa lebih cenderung itu kerja di kota, sehingga mungkin dia menjual sapi, mungkin menjual tanah dan sebagainya untuk anaknya itu bisa kerja di kota. Tapi apa yang terjadi dari peristiwa-peristiwa keuangan internasional yang rapuh pada waktu tahun 2009, apalagi pandemi, fakta menunjukkan bahwa mereka yang kerja di kota akhirnya di PHK dan sebagainya, kembali ke desa. Betul, terdampak pandemi ya. Sehingga kami mengambil kebijakan 3, 4, 5 tahun yang lalu, bagaimana di desa itu
memberikan ruang bagi orang desa bekerja di desa itu dengan potensi yang ada. Jangan berasumsi lagi bahwa di desa ada lapangan kerja hanya di sektor pertanian dan jadi nelayan. Jadi kalau memang di situ ada potensi wisata, entah jadi penerjemah, entah jadi dia menyelenggarakan dari guide ataupun apa, mengembangkan objek. Yang penting tumbuh lapangan kerja baru. Wah, gitu. Luar biasa. Ya, sehingga desa itu kita namai desa budaya dan mandiri, gitu. Memberikan ruang kepada mereka untuk bekerja di desa. Tidak mesti harus di sektor pertanian sama nelayan, tapi ada sektor-sektor lain. Banyak yang bisa dikembangkan dengan teknologi masuk di situ, pariwisata. Itu jadi mereka cukup nyaman berada di desanya. Jangan seperti dulu, toh dia ke kota juga akhirnya kena PHK dan sebagai kembali ke desa. Betul. Jadi tetap fakta sampai sekarang dengan pandemi bahwa desa tetap yang menyangga kota. Faktanya tetap itu. Fakta gitu menarik yang terjadi di saat pandemi ya Bapak. Oke, terima kasih Bapak atas tanggapannya. Benar sekali apa yang disampaikan oleh Bapak Sri Sultan bahwa ayo teman-teman yang ada di desa jangan ragu-ragu atau jangan pesimis ya Bapak. Banyak yang bisa dikembangkan di tempat kalian. Lihat-lihat ada spot wisata apa yang menarik. Siapa tahu itu bisa menjadi salah satu tempat pariwisata yang nantinya bakal menjadi yang favorit dikunjungi banyak wisatawan. Jadi tetap kreatif dan inovatif ya Bapak. Nah, bicara mengenai inovasi nih Bapak, sama kami juga KAI Wisata yang merupakan anak perusahaan dari KAI Group, KAI juga terus berinovasi nih Bapak, terutama industri pariwisata kan terdampak sekali karena pandemi. Nah, salah satu inovasi yang dikembangkan oleh KAI Wisata adalah perjalanan wisata dengan kereta istimewa Bapak, di mana kereta istimewa ini menawarkan pengalaman wisata yang beyond journey, melebihi dari wisata kalau naik kereta api reguler Pak. Beda kalau dengan kereta istimewa ini bisa berhenti di spot wisata yang diinginkan, dilalui jalur KA, bisa menikmati kuliner lokal ya Pak. Jadi bisa untuk membangkitkan gairah UMKM Pak yang dilalui. Nah, Bapak sudah berwisata dengan kereta istimewa selama 2 hari nih Pak, tanggal 6 dan tanggal 8. Izin Bapak testimoni dan pengalamannya bagaimana? Sebetulnya kan PT KAI ini kan punya 2 model ya. Dalam arti memang kereta wisata, tapi digandengkan kepada kereta api yang memang punya jalur-jalur, misalnya Jakarta Surabaya, Jakarta Jogja dan sebagainya. Ya, memang tidak bisa berhenti di sembarang tempat, tapi memang bergandengan dengan penumpang yang lain dan sebagainya. Tapi kalau kereta istimewa itu berdiri sendiri, mau berangkat jam berapa, berhenti di mana dan sebagainya bebas. Dalam arti penumpang bisa menentukan pilihannya sendiri. Betul sekali, ya kan? Bapak. Ini lebih menarik. Tapi bagaimana kalau pelayanan, saya kira tidak ada masalah. Baik, gitu loh. Karena bagi keluarga dan sebagainya mungkin lebih membuang waktu, memang ingin menikmati liburan, perjalanan dan sebagainya dengan anak cucu dan sebagainya. Nah kan? Jadi mungkin tidak ada pilihan kecuali memang mungkin jatuhnya lebih murah gitu. Oke, jadi mau naik kereta wisata untuk berwisata itu
menjadi satu alternatif yang bisa kalian pilih. Kereta wisata digandengkan ke KA reguler, tadi seperti yang Bapak Sri Sultan juga sudah sampaikan. Sementara kalau kereta istimewa ini berpenggerak sendiri, jadi bisa lebih leluasa mengarrange itinerary selama perjalanan ke kota tujuan. Nah, kira-kira Bapak kuliner favorit apa Pak yang disajikan saat perjalanan? Apa sih yang menjadi kesukaan Bapak? Ya, sebetulnya masalahnya bukan masalah pilihan-pilihan ya kan? Tapi bagaimana memang lebih mudah, bagaimana ya lidah kita memang lidah lokal. Jadi makan apapun sebetulnya juga bisa, gitu loh. Merasakan itu atau ingin memang merasakan, jadi mungkin juga terpaksa itu mungkin menu baru yang memang berasal dari wilayah tertentu. Ini kan juga bagi saya itu pilihan-pilihan itu baik. Saya kira potensi itu ada, gitu loh. Hanya sekarang tinggal bagaimana memaintain untuk memproduk yang memang standar ya untuk bagi keluarga dan sebagainya, itu jadi menarik, bisa untuk menikmati. Vero mau menanyakan kembali nih Bapak, untuk harapan Bapak terhadap pariwisata di kota Yogyakarta yang saat ini kondisi pandemi sudah mulai mereda. Ya. Ada harapan dari Bapak atau program yang ingin Bapak laksanakan untuk menyambut yang informasinya tahun depan adalah endemi ya Bapak? Ya memang ya kita pemerintah mencoba untuk tidak terjadi penularan yang meningkatkan penderita lebih besar lagi, ya kan? Ya, memang itu kewajiban pemerintah. Tapi fakta masyarakat tidak semudah yang kita perkirakan. Kalau kita mau ngomong jujur, ya, kami di rumah suruh 4 hari terus-menerus juga tidak tahan. Betul. Kan? Tapi rakyat suruh 14 hari berada di rumah, bagaimana mungkin tahan? Nggak bisa, gitu loh. Bosan, jenuh. Nah, ya kan? Berarti apa? Berarti akan terjadi banyak pelanggaran. Sekarang bagaimana memaintain di luar, ya kan? Itu jadi sesuatu yang penting, ya kan? Pembatasan perjalanan, ya kan? Disekat, jalan disekat dengan harapan masyarakat males keluar karena ribet di jalan, gitu loh. Kan? Tapi di satu pihak begitu disekat, bagi mereka kalau jualan PKL merasa tidak bisa jualan. Saya butuh makan, saya lapar, ya kan? Kondisi-kondisi seperti itu apapun akan terjadi, ya kan? Tapi yang penting di sini adalah pilihan-pilihan di mana pemerintah membangun akuntabilitas, ya kan? Jadi publik itu tahu persis kebijakan itu. Transparan ya Pak. Ya, yang penting itu, ya kan? Nah, kami juga melakukan hal yang sama. Kalau disekat dengan harapan mobilitas masyarakat turun, ya kami sekat. Tapi kami sekat, misalnya jalan Malioboro disekat selama 2 minggu, kami nggak mau. Berarti selama 2 minggu itu PKL yang ada di Malioboro lapar. Tidak memperoleh pendapatan ya. Kami tidak begitu. Maksimum 3 hari
jalan itu kami sekat tidak boleh. Dua hari, rata-rata 2 hari. Tapi kalau sampai 3 hari, ya kan, itu bagi saya sudah terlalu lama. Oke, di situ banyak PKL, ya sudah tutup 2 hari. Tapi setelah 2 hari pindah. Karena yang penting itu menyekatnya, bukan seseorang untuk 2 minggu dia nggak bisa makan. Jadi PKL tidak jualan hanya 2 hari. Karena hari ketiga sudah pindah di tempat lain yang disekat, sehingga dia bisa jualan lagi. Nah, kalau hal-hal seperti ini kita lakukan, sehingga juga tuntutan publik itu juga proporsional aja. Oke, kalau 2 hari kami nggak ada masalah. Jadi menghilangkan tabrakan antara pemerintah daerah dengan rakyat, khususnya kabupaten kota dengan publiknya sendiri, gitu loh. Ya. Ini coba konflik-konflik ini coba kita kurangi dengan cara kita yang harus punya kemauan untuk mobilitas yang lebih tinggi daripada masyarakat. Ya memang kewajiban kita, pelayanan ya kita yang punya kewajiban. Luar biasa. Gitu loh. Jadi bagaimana diatur untuk tidak mengatakan setuju tidak setuju itu jadi sesuatu yang selalu 2 minggu berulang terus. Saya jadi pengen pindah ke kota Yogyakarta. Kalau seperti hotel, tempat wisata, ya rumah makan, saya nggak pernah nutup kok. Tapi saya minta PHRI, Asita, Asosiasi Mall, Asosiasi Rumah Makan bikin aturan untuk anggotanya sendiri, ya kan? Bukan SK Gubernur, tapi SK Asosiasi Perhotelan misalnya gitu. Ngatur anggotanya sendiri, ya kan? Ngontrol anggotanya sendiri, membolehkan dia buka atau tidak buka dalam pengertian memenuhi standar protokol kesehatan, ya kan? Dia yang ngatur sendiri, dia yang ngasih sanksi sendiri. Tapi begitu OTG tak tutup, itu aja. Oke. Jadi dia merasa tidak selalu di bawah tekanan daerah, tapi dia menjadi subjek di dalam berproses, Ikut terlibat aktif, terlibat ya, di dalam menjaga pandemi itu sendiri. Pak. Jadi dialognya gampang gitu loh, Oke. karena ruang itu bisa diberi. Nah sekarang ya memang kondisi menurun, ya otomatis masyarakat akan berada di jalan, akan berada di tempat wisata. Kalau saya ya nggak apa-apa. Tapi begitu di situ ada objek wisata OTG, ya tak tutup. Berarti apa? Ya pengurus wisata itu sendiri yang harus aktif menjaga. Ya. Soalnya kalau enggak, paling sedikit kamu tak tutup, kamu rugi sendiri. Gitu. Jadi walaupun terlibat untuk memikirkan dampak dari pandemi, tapi harus tetap tegas ya Bapak, Ya. untuk memperlakukan protokol kesehatan khususnya di tempat-tempat wisata. Bapak, sebelum kita mengakhiri ini, Ya, boleh Bapak mengajak masyarakat Indonesia untuk kembali berwisata khususnya di Indonesia aja ya Pak, Ya. untuk meningkatkan membangkitkan pariwisata di Indonesia, naik kereta api Bapak. Ya. Ya. Jadi pilihan-pilihan berwisata itu bisa menggunakan antar moda yang tidak mesti harus menggunakan kendaraannya sendiri. Ya. Baik menggunakan kereta api maupun antar moda yang lain. Ya.
tapi bagaimana merasa aman dan nyaman. Ya, tidak perlu pakai, belum tentu perlu pakai kendaraannya sendiri, hanya bikin makin penuhnya tempat-tempat wisata yang akhirnya juga susah daerah itu menyediakan tempat parkir gitu. Jadi lebih baik berwisata yang penting aman nyaman, bisa merasa nyaman, ya kan, tapi tanpa menggunakan kendaraannya sendiri untuk tidak menambah semerawutnya wilayah-wilayah yang karena banyak para turis yang datang, ya kan, sehingga juga tidak bisa menikmati suasana yang aman dan nyaman keluarga itu. Betul. Dengan menggunakan kendaraan sendiri, tapi malah kredit karena nggak bisa parkir, ya kan? Di jalan antri dan sebagainya yang belum tentu itu malah nyaman, ya kan? Ya semoga saja, silakan, karena berwisata itu sudah sebagai suatu kebutuhan di dalam keluarga kita, ya. Sehingga bagaimana kita juga perlu punya rasa kasih sayang dengan keluarga, menjaga protokol kesehatan karena masih ada pandemi COVID-19, ya, sehingga perlu kita hati-hati untuk tidak berkerumun. Oke. Jadi ingat ya pesan Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 bagi kalian yang akhir tahun mau merencanakan liburan ke kota Yogyakarta khususnya, jangan membawa kendaraan sendiri. Ayo naik kereta api, nikmati perjalanannya dengan kereta dengan pemandangan yang sangat indah, pelayanannya juga sangat baik saat ini, dan yang utama tidak menambah kemacetan di kota Yogyakarta ya Pak. Kalian bisa naik beca di Jogja, wah. Terus kedua bisa naik kendaraan-kendaraan transportasi umum di kota Yogyakarta yang sudah sangat mudah untuk dipesan atau sangat mudah untuk kalian jangkau. Nah, saya mau mengajak Bapak nih karena Bapak sangat semangat sekali. Kami juga punya jargon semangat Pak untuk terus menjaga supaya kita terus semangat baik dalam memberikan pelayanan maupun dalam melayani para pelanggan. Ya. Jargonnya begini Bapak, boleh ketika saya menyebutkan KAI wisata maka semangat melampaui batas. Boleh Bapak, Ya, kita coba sama-sama. Ya, siap. KAI wisata, semangat melampaui batas. Baik. Terima kasih Bapak atas waktunya pagi hari ini. Selamat melanjutkan perjalanan menuju kota Yogyakarta. Jaga protokol kesehatan saja. Siap. Ya. Sampai bertemu kembali Bapak. Ya, Semoga sukses. sehat selalu Sukses ya. Bapak dan keluarga. Oke. Oke, sahabat KAI wisata.